Assalamualaikum, gimana kabarnya Bapak Ibu guru semuanya? Semoga sehat semuanya, amin. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana menyeting, melakukan pengaturan di aplikasi kamera yang akan kita gunakan untuk melakukan perekaman agar hasilnya maksimal, dan juga kita akan mengajarkan, akan membedah aplikasi kamera apa yang kita gunakan ya. Jadi saksikan videonya sampai akhir. Bagi Bapak Ibu guru yang baru bergabung, baru bertemu dengan video ini, silahkan subscribe biar mendapatkan ilmu tentang bagaimana membuat pembelajaran daring atau membuat konten di YouTube. Di video ini kita akan memberikan tutorialnya juga tentang misalnya nih, saya ingin memberikan tutorial atau pengajaran ke anak didik saya tentang luas segitiga namun menggunakan teorema Heron gitu ya. Nah, saya sudah buat draft ya. Ini draftnya yang akan saya ajarkan ke anak-anak. Kemudian kita setting dulu ya. Kita setting dulu studionya. Baik, Bapak Ibu guru, sudah saya setting seperti ini ya posisinya. Bagi yang belum tahu peralatan apa saja yang kita butuhkan, saksikan di video di atas ini ya. Sudah saya kasih linknya, sudah saya bedah tentang bagaimana membuat studio mini untuk pembelajaran daring. Oke, sekarang sudah saya setting ya. Oh iya, ini papan tulisnya seperti ini ya. Sudah biasa kalau di rumah itu anak-anak pasti ikut ya rame-rame menggunakan papan tulis ya, tapi itu adalah bagian dari kenikmatan dalam mengajar online. Kita cukup bagus, salah. Oke, Bapak Ibu guru sudah bersih, maka kita tinggal setting ya. Kita tinggal setting, jangan lupa taruh contekannya di sini ya, buat acuan kita kalau lupa ya. Syukur tidak lupa. Kemudian kita taruh kameranya ya. Baik, langsung saja kita kunjungi Play Store ya. Kemudian cari kamera MX. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah aplikasinya, kamera MX. Langsung aja diinstal. Tadi sudah saya install ya. Sudah saya install. Tampilannya di desktop seperti ini. Nah, ini adalah kamera MX. Kemudian kita buka. Tadi kan adalah yang pertama adalah di pojok ya, di sebelah kanan. Di sebelah kanan ada gambar kamera. Itu menunjukkan kalau seakan-akan itu kameranya sudah benar ya, ke atas. Itu berarti sudah benar. Jangan sampai ketika kita melakukan perekaman ya, posisi kameranya itu simbolnya ke bawah, dan juga FX ya, ada tanda FX di atas, itu posisinya di pojok. Kemudian kita setting dulu ya, kita setting dulu caranya. Di pojok ada titik 3, kemudian kita ganti resolusi fotonya, misalnya resolusi foto. Oke, kita ganti standar aja untuk ini ya. Standar saja 16x9, karena 16x9 itu 16x9 adalah standar dari YouTube. Tapi jangan di sini, nanti kita di settingnya di dalam saja yang lebih lengkap. Kemudian di pojok ada tanda gerigi. Nah, di sini ya, ini resolusi foto, misalnya nih, kita ganti saja 16x9 720. Nah, ini cukup ya. Kemudian kita balik lagi ya,
yang paling terpenting adalah di bagian paling bawah. Oke, terus ke bawah. Nah, ini lokasi penyimpanan individu. Nah, ini kita setting ya, kita beri centang, kemudian kita setting misalnya gitu kan, kita setting. Nah, pilih dulu foldernya ya, pilih dulu di folder misalnya nih ya. Oke, folder baru gitu kan, Bapak Ibu guru bisa bikin folder baru gitu kan. Nah, misalnya MX. Oke. Nah, kemudian di bawahnya buat di kartu SD ya. Ini tujuannya apa? Nah, agar nantinya ketika penyimpanan masuknya ke memori, bukan ke internal. Nah, kalau ke internal nanti tiba-tiba kapasitasnya habis sedangkan perekamannya belum selesai. Nah, nanti menjadikan masalah ya. Terus kemudian oke. Nah, ini kartu SD sudah ya, berarti nantinya akan masuk ke memori. Kemudian sumber suara kita cari di mana sumber suara. Nah, ini audio source. Nah, audio source kita pilih mikrofon ya, eksternal. Kita pilih mikrofon eksternal gitu ya, agar ketika kita masukkan klip bisa inputnya itu adalah dari mikrofon. Oke, itu settingan pertama. Kemudian ya, kita lanjut. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu guru. Ini coba perhatikan ketika kita melakukan penyutingan ini, nanti kameranya tidak fokus ya, berubah-ubah ini ya. Nah, padahal ini bukan dari ininya yang bergerak, tetapi efek dari kamera. Caranya adalah ya, taruh spidol ya, kemudian kita tekan di tengah layar dan ditahan. Nah, seperti itu. Jadi kameranya sudah fokus. Jadi mau apapun kita bergerak, ini kamera sudah fokus gitu ya. Itu sangat penting. Nah, jadi nantinya hasil kameranya tidak bergerak-gerak. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang kedua adalah kita uji coba dulu ya, jangan langsung melakukan perekaman, uji coba dulu. Misalnya gini, di pojok itu ada tanda kamera, kemudian klik. Nah, di sini kita melihat batasnya, kita akan melihat batas di mana kita akan menulis. Caranya kita beri tanda aja nih, nah, pojok di sini ya. Ini adalah batas atas, kemudian di sini, nah, kemudian di bawah. Oke, kemudian nah, jadi kalau yang ini di batas papan tulis. Nah, tujuannya adalah ketika kita nulis ini, batas ini jangan sampai melewati dari batas ini gitu ya. Nanti kalau kita menulis di sini tentu tidak kelihatan gitu ya. Terutama yang sering kita lakukan sekarang adalah kita tidak memberi batas, maka kita nulis di bawah sini, nah tidak kelihatan. Jadi mengulang kembali. Nah, seperti itu kawan-kawan. Oke, kalau sudah ya dimatikan lagi perekaman. Nah, baru kita sudah bisa memulai melakukan perekaman. Oke, saya coba ya. Saya praktekkan cara mengajarnya. Assalamualaikum adik-adik. Kita akan belajar tentang bagaimana membuat atau mencari luas segitiga ya, dengan menggunakan teorema Heron. Sebelumnya kita lihat yang biasa kita kerjakan kalau mencari luas segitiga adalah kan seperti ini ya. Misalnya nih, luas segitiga, ada sebuah segitiga gitu kan, ini siku-siku, kemudian ini alas, ini tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian atau ada sebuah segitiga ya,
Nah, seperti ini alas, ini tinggi, ini siku-sikunya di sini. Maka luas ya, yang biasa kita lakukan adalah setengah kali alas kali tinggi. Begitu ya, mudah ya. Alas kali tinggi, alas kali tinggi. Lalu sekarang kalau ada kasus ya, sebuah segitiga sembarang, segitiga sembarang. Oke, segitiga sembarang ini bentuknya katakanlah seperti inilah. Nah, yang diketahui hanya A, B ya, dan C yang diketahui sisi-sisinya. Kemudian kita disuruh mencari luasnya, sedangkan kita tidak tahu nih. Kalau ini kita tarik tinggi, kita tahu nih perbandingannya berapa. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita bisa menggunakan ya teorema Heron. Mengapa disebut Heron? Karena yang menemukan tokohnya adalah namanya Heron. Nah, caranya kita cari dulu S. S itu apa? S itu adalah semi perimeter, yaitu setengah dari keliling. Keliling dari segitiga ini apa? A ditambah B ditambah C, begitu ya. Itu dengan S. Sehingga L nya akar dari S, hasil dari ini dikali dengan S min A, dikali lagi S min B, dikali lagi ya S min C. Nah, seperti ini caranya ya. Jadi jika menemukan sebuah segitiga sembarang ya, sembarang bentuknya bukan segitiga siku-siku tapi sembarang, dan diketahui panjang sisinya A, B, dan C, maka kita bisa mencari luas dari segitiga ini dengan menggunakan teorema Heron. Langkah pertama kita cari setengah dari kelilingnya. Ini setengah dari kelilingnya kita sebut dengan S. Kemudian L sama dengan ya akar dari S dikali S min A kali S min B S min C. Paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru cara perekamannya ya. Bisa diatur sendiri yang jelas dengan cara seperti ini ya. Peralatan yang kita butuhkan sangat sederhana, murah, dan hasilnya jelas sekali gitu ya, tanpa harus menggunakan peralatan yang mahal. Oke, sampai di sini dulu tutorial tentang bagaimana setting kamera ya, biar hasil pembelajaran kita itu lebih maksimal. Jumpa lagi di video berikutnya. Saya akan mengajarkan tentang bagaimana mengedit ya, mengedit video dengan menggunakan smartphone. Ikuti terus Guyub Academy, Guru YouTuber Indonesia.